Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengisahkan seekor ular raksasa yang muncul di atas genting rumah Pak Ustadz. Ternyata ular itu adalah anak kandung Pak Ustadz. Bagaimana bisa? Namun sebelum itu, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Matahari pagi bersinar cerah di Kampung Duren, sebuah perkampungan kecil di pinggiran Malang, Jawa Timur. Pak Ustadz Adrianto baru saja selesai mengimami salat subuh di mushola dekat rumahnya. Seperti biasa, setelah memimpin zikir pagi, beliau berjalan pulang bersama beberapa jamaah. Pak Ustadz, bagaimana kabar Ardiono? Sudah ada kabar? Tanya Pak Asmianto, tetangga sebelah yang selalu setia menjadi makmum. Pak Ustadz menghela napas panjang. Belum Pak, sudah setahun lebih, saya pasrahkan saja sama Allah. Sabar Pak Ustadz, insya Allah ada hikmahnya, hibur Pak Asmianto. Baru saja mereka akan berpisah di persimpangan, terdengar teriakan keras dari arah rumah Pak Ustadz. Astagfirullah, ular besar. Teriakan itu berasal dari Bu Mirna yang sedang menjemur pakaian di halaman samping rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Pak Ustadz. Semua orang yang mendengar langsung berlari mendekat. Subhanallah, besar sekali, gumam Pak Asmianto saat melihat seekor ular dengan panjang sekitar 7 meter melingkar di atap rumah Pak Ustadz. Dalam hitungan menit, puluhan warga berkumpul. Beberapa pemuda membawa bambu dan cangkul, sementara ibu-ibu menjerit ketakutan dari kejauhan. Pak RT, teriak seseorang memanggil Pak Susrianto yang kebetulan lewat dengan sepeda motornya. Di tengah kehebohan itu, Pak Ustadz justru terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan ular tersebut. Ular itu tidak bergerak agresif seperti ular pada umumnya. Ia hanya melingkar tenang, seolah sedang mengawasi kerumunan di bawah. Pak Ustadz, ini bahaya, harus segera ditangani, ucap Pak Susrianto dengan napas terengah setelah berlari mendekat. Namun, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan Pak Ustadz. Sejak seminggu yang lalu, istrinya Bu Ummi Aminah jatuh sakit. Dokter mengatakan tekanan darahnya naik drastis karena terlalu memikirkan Ardiono. Dan sekarang, dengan adanya ular ini, ya Allah, jangan sampai istri saya tahu masalah ini dulu, bisik Pak Ustadz dalam hati. Tapi sepertinya doa itu terlambat. Dari dalam rumah terdengar suara pintu dibuka. Ada apa ini rame-rame? Bu Ummi Aminah muncul di ambang pintu dengan wajah pucat. Ummi, masuk dulu. Pak Ustadz berusaha mencegah, tapi terlambat. Bu Ummi keburu melihat ular raksasa itu. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya. Dan seketika itu, Bu Ummi Aminah pingsan. Ummi, Pak Ustadz bergegas menangkap tubuh istrinya sebelum membentur lantai. Sementara itu, ular di atap tersebut tampak bereaksi. Ia mengangkat kepalanya, seolah ikut terkejut melihat kejadian itu. Cepat panggil Pak Kiai Soleh, perintah Pak RT kepada salah satu pemuda. Keadaan semakin kacau. Bu Ummi harus segera dibawa ke kamar. Sementara warga semakin ramai berdebat tentang nasib ular tersebut. Tak ada yang menyadari bahwa di tengah kekacauan itu, ular raksasa tersebut meneteskan air mata. Menjelang zuhur, halaman rumah Pak Ustadz Adrianto semakin ramai. Kiai Soleh, tokoh agama yang dihormati di kampung itu, sudah tiba sejak 1 jam yang lalu. Bu Ummi Aminah sudah sadar, tapi masih terbaring lemah di kamar. Ditemani Ahmad, anak pertamanya yang baru datang dari pesantren. Ia duduk setia di tepi ranjang ibunya. Di teras rumah, perdebatan semakin sengit. Pak Ustadz, ini berbahaya. Bagaimana kalau ular itu menyerang warga? Kata Pak Susrianto dengan nada cemas. Betul Pak, sambung seorang warga lain. Apalagi banyak anak kecil di sekitar sini. Timpal Bu Ratna, guru TPA setempat. Saya sudah telepon pawang ular dari Surabaya, ujar Pak RT. Tapi baru bisa datang besok pagi. Terlalu lama, lebih baik kita habisi saja sekarang, teriak Pak Baktianto sambil mengacungkan cangkulnya. Sabar dulu Pak Baktianto, Kiai Soleh angkat bicara. Jangan tergesa-gesa, ada yang aneh dengan ular ini. Aneh bagaimana Kiai? Tanya beberapa warga hampir bersamaan. Ular ini berbeda, coba perhatikan, sejak tadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Bahkan ketika Bu Ummi pingsan tadi, dia tampak bereaksi, jelas Kiai Soleh. Pak Ustadz mengangguk. Saya juga merasakan hal yang sama Kiai, ada sesuatu dengan ular ini. Tapi Pak Ustadz, sela Pak Baktianto,
Ini bukan masalah biasa. 2 minggu lalu anak saya hampir digigit ular di kebun. Meski lebih kecil, tapi berbisa. Apalagi yang sebesar ini? Perdebatan kembali memanas. Di tengah situasi itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari arah jalan. Minggir semua. Seorang pria berpenampilan nyentrik dengan kalung-kalung di lehernya menerobos kerumunan. Di tangannya ada sebuah tongkat dengan ukiran aneh. Siapa itu? Bisik beberapa warga. Itu Mbah Karso, jawab seseorang. Dukun terkenal dari desa sebelah. Astagfirullah, Kiai Soleh menggelengkan kepala. Jangan libatkan praktik syirik dalam masalah ini. Saya bisa usir ular ini dengan mantra saya, kata Mbah Karso dengan sombong. Tapi ada syaratnya. Tidak, potong Pak Ustadz tegas. Maaf Mbah, tapi saya tidak mau ada praktik seperti itu di rumah saya. Hati-hati Pak Ustadz, Mbah Karso tersenyum sinis. Ular ini bukan ular biasa, ini ular siluman, dan saya tahu cara mengusirnya. Cukup, Kiai Soleh berdiri. Pak Ustadz sudah bilang tidak, tolong hormati keputusannya. Mbah Karso mendengus kesal. Baik, terserah, tapi jangan salahkan saya kalau terjadi sesuatu. Ia berbalik dan pergi dengan marah. Setelah kepergian Mbah Karso, suasana kembali tegang. Pak Ustadz memandang ke arah atap. Ular itu masih di sana, diam dan tenang. Entah mengapa, Pak Ustadz merasa ular itu seperti sedang menunggu sesuatu. Biarkan ular itu di sini, kata Pak Ustadz akhirnya. Saya akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Tapi Pak Ustadz, beberapa warga masih protes. Percayalah, ujar Kiai Soleh sambil menepuk pundak Pak Ustadz. Ada hikmah di balik semua ini. Allah Maha Tahu apa yang terbaik. Senja mulai turun di Kampung Duren. Warga perlahan bubar meski masih dengan sejuta tanya di benak mereka. Pak Ustadz masuk ke dalam rumah membawa segelas teh hangat untuk istrinya, sambil dalam hati berdoa memohon petunjuk dari Allah. Malam itu setelah sholat Isya, Pak Ustadz memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Ia ingin lebih dekat dengan pintu depan, khawatir jika ada kejadian mendadak terkait ular di atap rumahnya. Bu Umi sudah tertidur di kamar setelah meminum obat penenang yang diresepkan dokter. Abi, panggil Ahmad, yang baru selesai mengaji. Biar saya saja yang tidur di sini. Tidak apa-apa, Mat. Kamu tidur saja di kamarmu. Jagain Umi juga, jawab Pak Ustadz sambil menggelar sajadah untuk sholat malam. Selesai tahajud dan membaca Al-Quran, Pak Ustadz berbaring di atas dipan kayu. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun tertiup angin malam. Perlahan kantuk mulai menyerah. Dalam tidurnya, Pak Ustadz bermimpi. Ia berada di sebuah taman yang indah, dipenuhi bunga-bunga dan pepohonan rindang. Di tengah taman itu, ia melihat sosok ular raksasa yang ada di atap rumahnya. Assalamualaikum, Abi. Suara itu mengejutkan Pak Ustadz. Itu suara yang sangat ia kenal. Ardiono? Iya, Abi. Ini aku, jawab ular itu. Pak Ustadz terkejut. Ular itu berbicara, dan air mata mengalir dari matanya. Astagfirullah. Bagaimana bisa? Maafkan aku, Abi. Ular itu melingkar seperti posisi orang duduk bersimpuh. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tersesat. Nak. Pak Ustadz mendekati ular itu. Tangannya gemetar. Abi ingat dukun yang sering aku datangi dulu? Dia bukan dukun biasa. Dia pemimpin kelompok pemuja siluman ular. Aku dihasut untuk bergabung. Mereka menjanjikan kekuatan dan kekayaan. Air mata Pak Ustadz mengalir deras. Ya Allah. Tapi semua bohong, Abi. Mereka menipu. Aku dijadikan tumbal dalam ritual mereka. Dan inilah akibatnya. Aku dikutuk menjadi ular. Kenapa kamu tidak pulang sejak awal, Nak? Aku malu, Abi. Aku takut Abi dan Umi tidak mau menerima aku lagi. Tapi aku tidak tahan melihat Umi sakit. Aku rindu kalian. Tiba-tiba Pak Ustadz terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisiknya lirih. Ia bergegas ke jendela dan melihat ke atap. Ular itu masih ada di sana. Dan dalam cahaya bulan, Pak Ustadz bisa melihat dengan jelas, ular itu sedang menangis. Ya Allah, ya Rabbi. Pak Ustadz terduduk lemas. Berilah kami petunjuk. Dari kamar sebelah terdengar suara Ahmad mengaji. Ayat yang dibacanya seolah menjawab kegelisahan Pak Ustadz. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Pak Ustadz menengadah ke langit-langit. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ardiono, anak bungsunya yang hilang, kini telah kembali. Meski dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, setelah salat subuh, Pak Ustadz memanggil Ahmad ke ruang tengah. Ia merasa perlu menceritakan mimpinya semalam. Astagfirullah, jadi ular itu. Ahmad tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Iya nak, itu adikmu, ujar Pak Ustadz sambil menghela napas panjang. Ahmad terdiam, pikirannya melayang ke masa lalu saat ia dan Ardiono masih kecil. Mereka berdua sangat dekat, meski memiliki kepribadian yang berbeda. "Mak, lihat nih, aku dapat nilai 100. Ardiono kecil berlari riang sambil menunjukkan kertas ulangannya. "Alhamdulillah, selamat ya dokter." Ahmad tersenyum bangga. "Tuh kan, kalau rajin belajar pasti bisa." Ardiono memang anak yang cerdas. Ia selalu juara kelas di madrasah, bahkan hafal banyak surat pendek. Pak Ustadz dan Bu Umi sangat bangga memiliki dua anak yang sama-sama berprestasi. "Abi, nanti aku mau jadi kiai seperti Abi ya," kata Ardiono suatu hari. "Insya Allah nak, tapi harus rajin mengaji dan berbakti sama orang tua," jawab Pak Ustadz sambil mengelus kepala Ardiono. Ahmad selalu menjadi kakak yang baik. Ia mengajari Ardiono mengaji, bermain, dan menjaganya. Tapi semua berubah saat mereka menginjak masa remaja. "Drone, sudah masuk waktu maghrib, ayo ke mushola," ajak Ahmad suatu sore. "Males sama, aku mau main dulu sama teman-teman," jawab Ardiono acuh. "Teman yang mana? Jangan-jangan anak geng motor itu lagi," ujar Ahmad khawatir. "Bawel, urusin aja dirimu sendiri," bentak Ardiono sambil berlalu. Ahmad hanya bisa menatap sedih punggung adiknya yang menjauh. Ardiono yang dulu rajin ke mushola kini lebih sering nongkrong dengan teman-teman nakalnya. Prestasi sekolahnya menurun drastis. "Mak," panggil Bu Umi suatu malam dengan mata berkaca-kaca. "Tolong kamu nasihati adikmu, Abi sudah capek mengingatkan dia." "Baik Umi," jawab Ahmad, tapi ia tahu itu tidak mudah. Ardiono sudah jarang pulang ke rumah, kalau pulang pun selalu dalam keadaan mabuk. Puncaknya terjadi saat Ahmad memergoki Ardiono keluar dari rumah seorang dukun terkenal. "Kamu ngapain ke sana, Doktorun?" tanya Ahmad cemas. "Bukan urusanmu." Ardiono mendorong kakaknya hingga terjatuh. "Drone, ingat, Allah itu tidak suka syirik." "Diam, kamu sok suci. Aku muak sama ceramahmu." Sejak saat itu, hubungan dua bersaudara itu semakin renggang. Ahmad memutuskan masuk pesantren, berharap bisa mendoakan adiknya dari jauh. Sementara Ardiono semakin terjerumus dalam pergaulan bebas dan praktik syirik. Kembali ke masa kini. "Mat," suara Pak Ustadz membuyarkan lamunan Ahmad. "Iya, Abi. Kita harus cari cara mengembalikan adikmu seperti semula." Ahmad mengangguk. "Tapi bagaimana cara memberitahu Umi?" "Allah akan tunjukkan jalannya, Mat. Yang penting sekarang jangan sampai ada yang tahu dulu selain kita. Terutama Mbah Karso. Abi khawatir dia ada hubungannya dengan semua ini." "Baik, Abi. Saya akan coba cari informasi di kitab-kitab pesantren tentang masalah seperti ini." Di atap, ular itu Ardiono mengamati percakapan ayah dan kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Seandainya ia bisa memutar waktu, sore itu Ahmad duduk di teras sambil membaca beberapa kitab kuning yang ia bawa dari pesantren. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Sementara itu, Pak Ustadz sedang mengurus Bu Umi yang kondisinya mulai membaik. "Mat," panggil Kiai Soleh yang tiba-tiba muncul di halaman. "Oh Kiai, Assalamualaikum." Ahmad berdiri menyambut gurunya itu. "Waalaikumsalam, abimu ada?" "Ada, Kiai, di dalam. Mari, silakan masuk." Di ruang tamu, Kiai Soleh langsung bicara ke inti permasalahan. "Saya sudah tahu tentang Ardiono," ujarnya tenang. Pak Ustadz dan Ahmad saling pandang dengan terkejut. Bagaimana Kiai bisa?" "Allah yang memberitahu melalui isyarat dalam mimpi saya semalam," jawab Kiai Soleh. "Dan saya kesini untuk membantu." "Alhamdulillah." Pak Ustadz menghela napas lega. "Kami memang butuh bantuan, Kiai. Tapi ini bukan perkara mudah." Kiai Soleh melanjutkan, "Kutukan seperti ini hanya bisa dipatahkan dengan 3 syarat." "Apa saja syaratnya, Kiai?" tanya Ahmad penuh harap. "Pertama,
taubat yang sungguh-sungguh dari orang yang terkena kutukan. Kedua, ampunan tulus dari orang yang pernah ia sakiti. Dan ketiga, Kyai Soleh berhenti sejenak. Pengorbanan dari orang yang paling menyayanginya. Pengorbanan seperti apa, Kyai? Tanya Pak Ustadz cemas. Itu yang belum saya ketahui. Tapi yang jelas ini akan jadi ujian berat bagi keluarga ini. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar Bu Umi. Ardiono, Ardiono, anakku. Mereka bertiga bergegas ke kamar. Bu Umi tengah menangis dalam tidurnya. Umi mimpi buruk, kata Pak Ustadz sambil membangunkan istrinya. Abi, aku melihat Ardiono. Dia minta tolong, dia kesakitan. Bu Umi terisak. Sudah Umi, istighfar. Pak Ustadz memeluk istrinya. Kyai Soleh memandang ke arah jendela. Ular di atap tampak gelisah melihat kejadian itu. Kita harus bergerak cepat, kata Kyai Soleh. Maksud Kyai? Tanya Ahmad. Mbah Karso adalah bagian dari kelompok yang telah menjebak Ardiono. Mereka tidak akan membiarkan Ardiono bebas begitu saja. Karena jika Ardiono kembali ke wujud manusia, rahasia kelompok mereka bisa terbongkar. Ya Allah. Pak Ustadz mengusap wajahnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kyai? Semalam Jumat kliwon angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan di rumah Pak Ustadz. Persiapan ritual pertobatan telah dimulai. Kyai Soleh memimpin salat hajat berjamaah, diikuti Pak Ustadz, Ahmad, dan beberapa santri kepercayaan. Di atap, Ardiono dalam wujud ular mulai merasakan getaran aneh di tubuhnya. Air matanya mengalir saat mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dulu sering ia hafalkan. Tiba-tiba, petir menyambar pohon di dekat rumah. Angin kencang menerbangkan genteng-genteng. Dari kegelapan malam muncul sosok-sosok berjubah hitam. Hentikan ritual itu, teriak Mbah Karso yang memimpin kelompok tersebut. Astagfirullah. Kyai Soleh berdiri menghadang. Pergi kalian, wahai para pengikut setan. Hahaha. Mbah Karso tertawa mengejek. Ardiono adalah milik kami. Dia sudah terikat perjanjian dengan penguasa kami. Tidak ada perjanjian yang lebih kuat dari ikrar kepada Allah, balas Kyai Soleh tegas. Pertarungan spiritual pun dimulai. Mbah Karso dan pengikutnya mulai membaca mantra-mantra hitam. Kyai Soleh dan jamaahnya membalas dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di tengah kekacauan itu, Bu Umi yang sedang terbaring sakit tiba-tiba bangkit. Ardiono, anakku. Dengan langkah tertatih, ia keluar dari kamar. Ahmad berusaha mencegah. Umi, jangan. Namun, Bu Umi seperti berada dalam keadaan tidak sadar. Ia sudah berdiri di halaman, tepat di bawah tempat Ardiono berada. Kembalikan anakku, teriak Bu Umi pada Mbah Karso. Diam kau perempuan tua. Mbah Karso mengacungkan tongkatnya. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Ardiono, dalam wujud ular raksasa, mendadak turun dan melingkari Bu Umi seolah melindunginya. Umi, suara lirih keluar dari mulut ular itu. Ardiono, Bu Umi membelai kepala ular tersebut. Ya Allah, benarkah ini kau anakku? Maafkan aku, Umi. Ardiono terisak. Aku anak durhaka. Tidak, teriak Mbah Karso murka. Kau milik kami. Ia mengacungkan tongkatnya dan tiba-tiba tubuh Ardiono mengejang kesakitan. Hentikan. Ahmad berlari ke arah Mbah Karso, namun dua pengikutnya menahan Ahmad. Maaf, Ardiono menatap kakaknya. Maafkan aku selalu menyakitimu. Tidak apa-apa, dokter. Yang penting kamu kembali. Jawab Ahmad sambil menangis. Air mata deras mengalir di wajahnya. Tiba-tiba Kyai Soleh teringat syarat ketiga, pengorbanan dari orang yang paling menyayanginya. Ahmad, teriak Kyai Soleh, kau harus memberikan darahmu. Apa? Pak Ustadz terkejut. Darah saudara yang paling mencintainya dengan tulus, itulah syarat terakhir. Tanpa ragu, Ahmad mengambil pisau dari sakunya. Dengan bismillah, ia menggores telapak tangannya. Demi adikku, demi keluargaku, darah Ahmad menetes ke tubuh ular Ardiono. Bersamaan dengan itu, Kyai Soleh membaca doa-doa khusus dengan suara yang menggelegar. Tidak, Mbah Karso berteriak murka saat melihat tubuh ular Ardiono mulai bercahaya. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti halaman. Angin kencang berputar seperti tornado kecil.
Ketika cahaya itu memudar, Ardiono telah kembali ke wujud manusianya. Alhamdulillah. Bu Ummi memeluk putra bungsunya erat-erat. Ummi, Abi, Kakak. Ardiono menangis dalam pelukan keluarganya. Mbah Karso dan pengikutnya lenyap bagai asap tertiup angin, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Sudah selesai, kata Kiai Soleh lega. Tapi ini baru awal, Doktor. Kau harus benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Insya Allah, Kiai, jawab Ardiono mantap. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Malam itu, tangis haru dan syukur memenuhi rumah Pak Ustadz. Keluarga yang sempat tercerai-berai kini telah utuh kembali. Di langit, bulan purnama bersinar terang seolah ikut tersenyum menyaksikan indahnya pengampunan dan cinta kasih sebuah keluarga. Sebulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Kehidupan keluarga Pak Ustadz berangsur pulih. Ardiono kini rajin ke mushola dan mengaji bersama Ahmad. Ia juga membantu mengajar anak-anak di madrasah. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah kembali ke jalan yang benar, Nak, kata Bu Ummi suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Iya, Ummi, jawab Ardiono sambil tersenyum. Saya masih sering teringat masa-masa kelam itu, tapi justru itu yang membuat saya semakin bersyukur dan tidak mau mengulanginya lagi. Yang penting sekarang fokus ke depan, tambah Ahmad. Kita harus lebih waspada dengan godaan-godaan seperti itu. Pak Ustadz mengangguk setuju. Abi senang melihat kalian berdua akur lagi seperti dulu. Sore itu, Ardiono dan Ahmad mengunjungi Kiai Soleh di pesantren. Mereka ingin berterima kasih dan meminta nasihat. Yang terpenting adalah menjaga hati, kata Kiai Soleh. Karena dari situlah semua bermula. Kalau hati sudah jauh dari Allah, setan akan mudah masuk. Iya, Kiai, jawab Ardiono. Saya dulu terlalu mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sesat. Padahal sudah diperingatkan berkali-kali. Tapi Allah Maha Pengampun. Kiai Soleh tersenyum. Yang penting sekarang kamu sudah sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kiai, Ahmad angkat bicara. Bagaimana dengan Mbah Karso dan kelompoknya? Mereka sudah pergi dari desa ini, tapi bukan berarti ancaman sudah hilang. Masih banyak orang-orang seperti mereka yang mencoba menyesatkan anak-anak muda. Makanya, kita harus lebih giat berdakwah, ya Kiai? Tanya Ardiono. Betul. Dan kamu, Drone, bisa membagikan pengalamanmu sebagai pelajaran bagi yang lain, tapi tentunya dengan cara yang bijak. Sejak saat itu, Ardiono sering diundang ceramah di berbagai tempat. Ia menceritakan kisahnya sebagai peringatan, terutama untuk anak-anak muda agar tidak terjerumus seperti dirinya dulu. Jangan pernah mencoba hal-hal yang berbau syirik, pesannya dalam sebuah pengajian. Sekali kita masuk ke sana akan sulit keluar. Saya beruntung masih diberi kesempatan kedua oleh Allah, tapi belum tentu orang lain seberuntung saya. Ahmad selalu mendampingi adiknya dalam setiap ceramah. Hubungan mereka kini jauh lebih dekat dari sebelumnya. Mereka saling menguatkan dalam kebaikan. Di rumah, Pak Ustadz dan Bu Ummi tak henti-hentinya bersyukur melihat perubahan putra bungsu mereka. Setiap malam mereka masih rutin mengadakan pengajian keluarga. Abi, kata Ardiono suatu malam, boleh saya minta sesuatu? Apa itu, Nak? Saya ingin mondok di pesantren Kiai Soleh. Saya mau belajar lebih dalam tentang agama. Pak Ustadz tersenyum haru. Tentu boleh, Nak. Itu keinginanmu sejak kecil, kan? Iya, betul. Dan sekarang saya benar-benar siap menjalaninya. Alhamdulillah. Bu Ummi memeluk putranya dengan mata berkaca-kaca. Kisah Ardiono menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa pertobatan yang tulus akan selalu diterima oleh Allah dan bahwa cinta kasih keluarga bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan. Kini, setiap kali melewati atap rumah tempat ia pernah terkurung dalam wujud ular, Ardiono selalu bersyukur. Ia berjanji dalam hati bahwa tidak akan ada lagi jalan sesat yang akan ia tempuh dalam hidupnya. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya sebagai pengingat untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, menjauhi godaan-godaan syirik, dan memperkuat cinta kasih dalam keluarga kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.